Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat terkhusus Gereja Baptis Gloria Kayen dimanapun berada dan seluruh siapapun yang melihat dan boleh mengikuti ibadah online Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayen. Tuhan sungguh luar biasa, terus menyertai kita dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Terus nantiasa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, kesehatan bagi kita untuk tetap setia, walaupun dalam keadaan apapun, kita tetap setia, kita tetap beribadah untuk meluangkan waktu kita, untuk mengutamakan Tuhan, untuk beribadah di hari Minggu, tanggal 15 November tahun 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama untuk tunduk kepala, untuk kita mengambil waktu kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengantar kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan pengantar ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani 10 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama untuk masuk dalam doa pembukaan, untuk kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami puji dan kami sembah dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa memelihara dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Engkau memberikan kekuatan bagi kami semuanya Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, terlebih-lebih Tuhan dalam kami menghadapi Tuhan situasi dan keadaan yang kadang-kali Tuhan menyekam, menakutkan kami. Namun kami senantiasa, kami tidak pernah khawatir karena kami memiliki Engkau Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, menjadi pelindung dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menyertai kami, membimbing kami sehingga ibadah yang akan kami naikkan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau sendiri Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa pembukaan ini Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian bahwa Tuhan juga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama akan mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca bacaan nats kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18. Saya akan membacakannya. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama dan kita boleh merenungkannya. Baik, kita akan mengangkat satu pujian lagi, yaitu apalah arti ibadahmu. Bila dia
lebih sempurna dengan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala jemaat kita, yaitu Bapak Pendeta Tatur Ari Krisnanto. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semuanya. Kita senantiasa berharap dalam doa dan penyerahan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat, dan tentunya hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari ini dalam rangkaian kebaktian, mari kita persiapkan diri kita untuk belajar firman Tuhan, mendengarkan penjelasan firman Tuhan melalui khotbah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, menaikkan pujian dan syukur kami atas anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempatan yang kami jalani dalam hidup sebagai orang Kristen yang mengasihi Tuhan dan berguna bagi sesama. Saatnya kami akan belajar firman Tuhan, hamba-Mu memohon pertolongan-Mu sehingga dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar, dan setiap jemaat-Mu yang memperhatikan penjelasan firman Tuhan ini pada akhirnya beroleh kekuatan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu pagi hari ini tema khotbah adalah teladan yang hidup. Berdasarkan kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Mari kita membaca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemudian kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jemaat Gloria Kayen yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita membaca kitab Filipi, di awal Rasul Paulus menaikkan doa dan ucapan syukur atas jemaat Filipi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi agar tetap berjuang di dalam mereka mengerjakan keselamatan mereka. Ada contoh-contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus seperti Timotius, Epafroditus sebagai orang-orang yang mentaati firman Tuhan. Kemudian ada nasihat supaya kita mengosongkan diri seperti Kristus, kenosis, yaitu menghambakan dirinya. Dan itu menjadi ciri khas pelayanan Rasul Paulus. Dan di pasal 3 ini, di ayat 17 sampai ayat yang ke-21, ada seruan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi, yaitu saudara-saudara, ikutilah teladanku, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ada seruan yang Rasul Paulus kumandangkan, yaitu mengajak jemaat di Filipi untuk mengikuti teladan hidupnya. Dengan percaya diri, Rasul Paulus mengajak jemaat, ikutlah teladanku. Dan ini menjadi contoh bagi orang Kristen sepanjang zaman untuk juga berani mengajak orang lain di dalam jemaat, ayo ikut teladan kami. Hanya orang yang sudah diselamatkan yang berani berkata demikian.
Hanya orang yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan lagi kanak-kanak tetapi orang dewasa di dalam Tuhan. Yang dengan percaya diri berkata, ikut teladanku. Nah tentu Rasul Paulus ketika mengajak jemaat untuk mengikuti teladannya, ini ada satu maksud. Di ayat yang ke-17 dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi Rasul Paulus menerapkan satu pola di mana dia menjadi teladan bagi jemaat, dan jemaat yang menerima teladan Paulus tadi, dia juga akan meneruskan kepada anggota gereja yang lainnya. Sehingga semua anggota gereja adalah pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, pribadi-pribadi yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga mereka dengan percaya diri berkata, ikutlah teladanku. Kalau gereja dipenuhi dengan orang-orang yang berani berkata, ikutlah teladanku, luar biasa. Gereja bertumbuh. Gereja dipenuhi dengan bertabur bintang seperti khotbah saya minggu lalu. Jemaat dipenuhi dengan orang-orang yang penuh percaya diri karena mereka sudah diselamatkan, karena mereka mengikuti proses pemuritan. Mereka menjadi jemaat yang setia, mereka menjadi pelayan Tuhan yang baik dan setia. Sehingga seruan Rasul Paulus itu menjadi satu seruan bersama setiap orang Kristen. Ikutlah teladanku. Teladan hidup dalam kehidupan sampai hari ini. Keteladanan hidup sangat diperlukan. Keteladanan hidup adalah memperagakan firman Tuhan. Ini dalam kekristenan ya. Jadi orang Kristen yang memperagakan firman Tuhan dengan kesungguhan hatinya dan buahnya itu dapat dinikmati oleh sesama manusia. Jadi inilah keteladanan hidup. Teladan hidup itu adalah seseorang yang memperagakan firman Tuhan dengan kesungguhan hati dia melakukannya. Dan ada buah yang bisa dinikmati oleh sesamanya. Penting kata sesama ini. Teladan bagi sesama. Kita bisa saksikan ya. Banyak orang ketika mempunyai hobi tertentu, misalkan pelihara binatang begitu ya. Itu kadang ada yang membeli pakan binatang itu harga 300.000 dia beli. Anaknya minta nasi goreng atau minta nasi ayam aja enggak dia beli. Enggak dia berikan. Itu untuk makan binatang kesayangannya harga 300.000 dia beli. Kadang-kadang manusia lebih mencintai binatang. Beli pakan kucing atau anjing yang di kantong itu kan mahal itu. Nah, itu bahaya sekali. Itulah sebabnya keteladanan itu untuk sesama. Jadi bukan dengan binatang atau peliharaan ya. Sekarang orang senang pelihara tanaman bunga, tanaman hias itu. Nah, tetapi yang dimaksud keteladanan di sini adalah keteladanan bagi sesama. Ketika kita memperhatikan sesama kita, sesama manusia, itu harus meniru seperti Tuhan Yesus yang hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Sehingga melihat sesamanya itu mudah tersentuh hatinya dan mudah untuk menolong membantu. Jadi jangan kebalikannya ya, sama binatang sayangnya bukan main ya. Binatangnya itu dibawa ke dokter hewan, dikasih vitamin, dibelikan makanan yang mahal. Anaknya sakit gitu. Buru-buru dibawa ke dokter, dibiarkan saja. Nah, ini bahayanya seperti itu yang tidak boleh ya. Itulah sebabnya keteladanan kita itu keteladanan yang bisa dinikmati oleh sesama. Mengapa Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang sudah mengikuti teladanku dan yang hidup yang bisa dilihat oleh jemaat. Rupanya di bagian nas firman Tuhan ini ada bahaya
Jika orang tidak mengikuti teladan Rasul Paulus, tentu yang dimaksud adalah mengikuti firman Tuhan. Memperagakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu diperagakan, dipraktek nyatakan. Jadi bukan hanya di kata-kata saja, di perkataan saja. Kadang-kadang seseorang itu bisa menulis di statusnya itu kata-kata yang bagus gitu ya. Kadang-kadang saya kira ini dapat kata-kata dari mana kok bisa mikirnya sampai sebagus begitu gitu ya. Jadi kalau diaplikasikan dalam perbuatan nyata seperti itu, wah luar biasa ya. Tetapi kalau hanya sebatas kata-kata saja itu kan, tulisan itu kan kadang-kadang nggak bisa dinikmati oleh sesamanya. Itulah sebabnya teladan tadi itu. Memperagakan firman Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Dan buahnya itu bisa dinikmati oleh sesama manusia. Jangan keciptaan yang ke makhluk yang lain gitu ya. Jadi sama manusia itu tidak menunjukkan kasihnya gitu ya. Itu sama binatang peliharaannya tuh sampai disayang-sayang gitu ya. Tidak seperti itu yang dimaksudkan. Jadi rupanya ada bahaya jika tidak mengikuti teladan hidup Rasul Paulus. Ada bahaya jika tidak memperagakan firman Tuhan. Di ayat 18 kalau kita lihat di situ ada hidup sebagai setru salib Kristus. Dikatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Sampai-sampai Rasul Paulus menyatakannya dengan menangis. Bahwa kalau tidak mengikuti teladan hidupnya, tidak memperagakan firman Tuhan, bisa jadi dia akan terseret dan akhirnya menjadi setru salib Kristus. Bukan didamaikan oleh salib Kristus, tetapi semakin menjauh, menjadi setru. Bahkan membenci. Tidak mengaminkan bahwa kematian Yesus untuk dirinya. Kan menjadi setru. Artinya tidak menerima anugerah keselamatan. Sedangkan yang menerima dia menjadi didamaikan melalui salib Kristus. Di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa kesudahan mereka ialah kebinasaan. Nah ini bahayanya. Kalau tidak hidup sesuai firman Tuhan, menjadi setru salib Kristus, akhirnya mereka binasa. Sebelum binasa yang menjadi perhatian di sini adalah Tuhan mereka ialah perut mereka. Bukan melayani Tuhan tapi melayani perut. Ini satu gambaran bahwa pada saat dia melayani bukan untuk menyenangkan hati Tuhan tetapi untuk diri sendiri. Nah, ini Paulus singgung itu. Kemudian kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi perkara jasmani, materi duniawi ini. Yang bisa mencengkram kehidupan seseorang sehingga pada saat dia tidak mau memperagakan firman Tuhan dalam kehidupan yang nyata, dia tidak mau meneladani menjadi pelaku firman Tuhan, meneladani Rasul Paulus, maka dia akan mengalami kehidupan yang sangat tragis. Ujung-ujungnya binasa. Dimulai dari menjadi setru salib Kristus. Yang dituankan mereka adalah diri sendiri. Kemuliaannya aib mereka, jadi aibnya digembar-gemborkan. Dipamer-pamerkan. Kan tidak boleh seperti itu. Yang benar itu kan semakin kita menjalani kehidupan sebagai manusia baru itu kan yang lama segera kita tinggalkan. Kehidupan lama sudah kita tidak mau lagi hidup seperti itu. Perkara-perkara duniawi, jasmani, materi itu yang kesekian urutannya bahkan tidak perlu dipikirkan. Karena itu akan apa? Akan menjadi godaan. Ada keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya, ini yang akan dibawa ke situ. Itulah sebabnya Rasul Paulus memperingatkan, saudara-saudara, ikutlah teladanku. Ayo ikutlah teladan Rasul Paulus.
setelah kita mengikuti teladan Rasul Paulus, kita juga bisa berkata kepada saudara-saudara yang lain, ayo ikutilah teladanku. Aku sudah mempraktekkan firman Tuhan. Aku sudah hidup seluruh firman Tuhan. Jemaat Gloria Kayen, dari apa yang dikatakan Rasul Paulus tentu juga ingin bertekad memperagakan firman Tuhan dalam kehidupan yang nyata. Kehidupan yang nyata, ini sekali lagi ya, bukan kehidupan yang enggak nyata ya, yang diangan-angan ya. Mengikuti teladan hidup Rasul Paulus agar bisa menjadi teladan juga bagi sesama, sekali lagi bagi sesama. Yang buahnya itu dapat dinikmati oleh sesama. Jadi bukan di dunia yang lain ya. Tadi saya singgung ya, terhadap hobi memelihara binatang atau tanaman itu sayangnya bukan main ya, tetapi kepada sesama, bahkan anaknya atau orang tuanya ya, saudaranya, nah, dia abaikan, lebih sayang kepada yang bukan sesama tadi ya, dan itu berbahaya. Dan apa yang menjadi kekuatan ketika jemaat diajak untuk mengikuti teladan Paulus? Rasul Paulus memberikan satu gambaran bahwa karena kewargaan kita itu di dalam surga. Jadi ada satu cara pandang yang berbeda ketika orang pada umumnya bergelut dengan kehidupan di dunia ini. 24 jam bahkan kurang kalau dituruti. Ditambah lagi dengan godaan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup tadi itu ya. Itu sebenarnya Rasul Paulus memberikan penjelasan, ingat kewargaan kita adalah di dalam surga. Sehingga mata kita itu tidak lagi tertuju kepada hal-hal yang jasmani, materi, duniawi. Jadi ada satu penilaian yang berbeda. Kemudian ada satu pengharapan bahwa pada saatnya nanti kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Seperti yang dikatakan di kitab Tesalonika, pada saat sangkakala Allah berbunyi, penghulu malaikat itu akan membunyikan sangkakalanya dan Tuhan akan turun dengan para salehnya, sehingga setiap orang yang sudah meninggal, orang percaya dan meninggal akan dibangkitkan, yang masih hidup akan diubah dengan tubuh kebangkitan. Sehingga semuanya mengenakan tubuh kemuliaan sehingga bisa berada di pesta perkawinan anak domba. Dan setiap orang akan menghadap di tahta Kristus, bema Kristus untuk menerima hadiahnya. Dari segala jerih lelahnya, dari segala pengorbanannya menjadi orang percaya, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Disitulah kita akan diberikan hadiah. Jadi itu ada satu pengharapan. Jadi Rasul Paulus ketika berkata ikutlah teladanku, itu bukan hanya omong kosong, tapi benar-benar inilah yang menjadi berkat rohaninya itu. Ada kepastian bahwa kewargaan kita itu di dalam surga. Di satu sisi kita tinggal di bumi, tapi kita sudah memiliki kewargaan surga ketika kita bertobat percaya Yesus. Kita mempunyai hidup yang kekal. Dan kita punya pengharapan untuk menikmati tubuh kemuliaan. Artinya kita akan bersama-sama menghadap Tuhan Yesus untuk mendapatkan hadiah. Jadi ini satu pengharapan inilah yang menjadikan jemaat didorong, ayo di dunia yang sementara ini. Di dunia yang sebentar ini jangan habiskan seluruh energimu hanya untuk menuruti keinginan duniawi. Keinginan mata, keangkuhan hidup yang semuanya itu bisa menyesatkan kita. Sekarang kita lihat Rasul Paulus begitu lantang berkata, saudara-saudara ikutilah teladanku. Teladan apa yang bisa kita ikuti dari kehidupan Rasul Paulus? Dari kitab Filipi ini kita akan melihat satu penjelasan mengapa Paulus sampai bisa berani berkata ikutlah teladanku. Teladan yang bagaimana? Yang pertama, mengenal Tuhan Yesus. Nah, ini keteladanan yang pertama. Untuk apa kita
di dunia ini, mengenal artis terkenal, mengenal orang-orang hebat, ya, mengenal siapa saja yang terkenal di dunia ini. Tidak ada gunanya, ya, hanya terkenal gitu saja dan kita kenal gitu saja, ya. Tetapi yang paling penting itu adalah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya ini yang menjadi teladan yang bisa diikuti oleh semua orang ketika dia mau hidup menurut teladan Rasul Paulus, yaitu mengenal Tuhan Yesus. Di Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 berkata firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus memberikan satu gambaran tentang hidupnya. Dulu penganiaya jemaat. Dulu dia penganiaya Kristus. Mengapa? Ya karena waktu perjalanan menuju ke Damsyik itu kan dia melihat cahaya kemuliaan Kristus yang membuat matanya menjadi buta. Dan dari langit Tuhan berkata kepada Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah ini. Jadi menganiaya jemaat Tuhan sama saja menganiaya Tuhan. Nah dari pertobatannya, setelah itu peristiwa itu dia bertobat. Menjadi utusan Kristus. Menjadi orang yang paling mengasihi Tuhan. Dan itu ditunjukkan dengan pelayanannya. Dan dari kitab-kitab yang dia tulis, firman Tuhan yang dia tulis. Dan dia katakan di kitab Filipi ini di pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal siapa? Mengenal Tuhan Yesus. Itulah sebabnya keteladanan yang perlu kita ikuti dari kehidupan Paulus adalah mengenal Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengajak kita untuk mengenal Yesus. Bukan kita diajak untuk mengkultuskan Rasul Paulus, ya, tidak. Paulus sendiri yang berkata, ayo aku ingin mengenal Yesus. Demikian pula kalau kita mau mengikuti teladan Paulus, teladannya apa ya? Teladannya itu mengenal Tuhan Yesus. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi bukan saja mengenal, akhirnya menjadi percaya untuk beroleh hidup yang kekal, tapi dalam penderitaannya sekalipun dia mau mengikuti Kristus. Di ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi itulah sebabnya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Siapa orang yang berani seperti itu ya? Orang yang sudah bertobat percaya Yesus. Kalau dia belum bertobat percaya Yesus, tidak ada kata-kata seperti itu. Bahkan dia tidak kenal. Itulah sebabnya dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Pengenalanku akan Kristus itulah yang menjadikan aku memiliki pengharapan. Itulah sebabnya di dalam doanya, kalau kita lihat di pasal yang pertama, ayat pasal 1 itu ya, bahwa Rasul Paulus sendiri mengaku, Filipi 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini pengakuan Paulus. Dia mengenal Kristus dan akhirnya dia berkata, akulah hamba Kristus. Dialah Tuanku, dialah juru selamatku. Dia katakan bahwa pada saat berdoa dia mengucap syukur kepada Allah. Dia berkata bahwa pada hari Kristus, ini menunjuk kepada satu pengharapan, bahwa Yesuslah yang menjadi Tuhan dan juru selamatnya, yang menjadi tempat pengharapannya. Itu sebabnya dia mengenal Kristus, yang sudah menyelamatkan hidupnya. Yang dia lihat cahayanya saja dia jadi buta. Ya. Untung tidak mati. Ya.
Kalau mati hari itu tidak ada cerita. Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya. Melihat cahayanya jadi buta. Dan akhirnya dia bertobat. Dan di dalam hidupnya yang dia jalani itulah dia mengenal Kristus. Dan di akhir kehidupannya kalau kita membaca di kitab 2 Timotius, dia katakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan. Ini sangat luar biasa ini pengalaman Paulus di dalam pengenalannya akan Kristus. Dia katakan di kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang keenam. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi pengenalannya kepada Tuhan Yesus begitu jelas. Dia tidak ragu lagi. Dia tidak ragu lagi melayaninya. Bahkan dia sampai mengorbankan segala-galanya. Sampai di hari kematiannya. Dia mempunyai pengharapan. Bahwa yang aku layani, yang aku muliakan, Yesus Kristus tidak pernah mengecewakannya. Dan dia buktikan dia memelihara iman di dalam Yesus. Dan pengenalannya akan Kristus itu akan membawanya untuk mendapatkan mahkota yang dijanjikan. Jadi kealahan, keilahian Yesus Kristus. Dia mengenal dia. Yang akan memberikan mahkota kebenaran. Jadi kepada Allah yang hidup inilah dia mengenal, dia percaya. Itu sebabnya dia menjalani hidupnya dengan penuh pengorbanan, pengabdian, pelayanan bagi Kristus. Di kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 8, firman Tuhan juga berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus mengenal Kristus yang mengosongkan dirinya. Ia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tetapi rela menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Itulah yang menjiwai kehidupan pelayanan Paulus. Yang menjadikan Paulus semakin giat melayani Tuhan karena dia mengenal Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Untuk kita semakin mengenal Tuhan Yesus itu diperlukan hati yang sungguh-sungguh. Dan pengajaran yang benar. Alkitab di tangan kita yaitu firman Allah yang tertulis dan akal sehat kita yang kita gunakan untuk menilai segala sesuatu. Kalau kita mau mengenal dia, hiduplah seperti dia. Jalanilah hidup seperti Kristus hidup di dunia ini. Banyak orang mengidolakan banyak tokoh. Bisa sebut macam-macam. Sehingga dia menjiwainya sampai namanya yang diidolakan itu dijiwainya dan dia memperagakan hidupnya. Bagi kita orang percaya, yang kita idolakan, yang kita ikuti adalah Yesus Kristus. Seperti Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Itu teladan yang pertama, yaitu mengenal Tuhan Yesus. Teladan yang kedua, melayani jemaat Tuhan.
Kita lihat seluruh kehidupan Paulus setelah dia bertobat, yang dia lakukan adalah melayani jemaat Tuhan. Memberitakan Injil, menanam jemaat, memperlengkapi para pemimpin, kemudian para pemimpin menggembalakan jemaat milik Tuhan, lalu dia tinggalkan lagi, dia beritakan Injil lagi, dia tanam jemaat lagi, dia lengkapi orang-orang percaya, dan akhirnya mereka menjadi pemimpin. Teladan inilah yang kita ikuti, yaitu melayani jemaat Tuhan. Bukankah saya dan saudara setelah kita bertobat percaya Tuhan kan tidak segera pulang ke surga. Kita masih hidup di dunia ini. Yang Tuhan suruh adalah supaya kita melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa? Yaitu membangun jemaat. Sebab di dalam jemaat inilah kita dapat bertumbuh. Di dalam jemaat inilah kita dapat melayani. Di dalam jemaat yang adalah keluarga Allah yang penopang dasar kebenaran inilah kita dapat memuliakan Dia. Dan bahkan menjadikan jemaat ini sebagai tempat di mana kita bisa mengestafetkan tongkat kebenaran kepada generasi ke generasi kita. Kepada jemaat inilah, kepada tubuh Tuhan inilah kita melayani. Di dalam jemaat ada gembala, ada anggota gereja. Dan semuanya melayani Tuhan. Yang dimuliakan, yang kita layani adalah Tuhan. Di dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-12 sampai yang ke-15 firman Tuhan berkata. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai pengabaran Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Betapa sayangnya Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan. Dia mendoakan jemaat Tuhan. Dia memperlengkapi jemaat Tuhan. Dia menjadikan jemaat Tuhan itu sebagai mahkotanya. Itu sebabnya dia berkata, siapa yang menjadi mahkota dan kebanggaanku, yaitu kamu jemaat Tuhan. Di bagian kitab Tesalonika juga Rasul Paulus berkata, engkau adalah jemaat. Aku bagaikan ibu yang mengasuh kamu. Aku bagaikan bapak yang menasehati kamu. Betapa sayangnya dia kepada jemaat Tuhan. Orang Kristen yang mengasihi Tuhan pasti menyayangi jemaat Tuhan. Jadi kalau kita orang Kristen tidak mengasihi jemaat Tuhan, nah, perlu tanda tanya ini. Apakah dia mengasihi Tuhan atau tidak. Sebab mengasihi Tuhan itu dapat ditunjukkan melalui mengasihi jemaatnya. Mengasihi jemaat itu dapat dipraktekkan dalam apa? Dalam ikut serta membangun jemaat. Itulah sebabnya jemaat inilah tempat kita melaksanakan firman Tuhan. Memperagakan firman Tuhan. Jangan sebaliknya sama jemaat Tuhan memusuhi. Ya. Jemaat Tuhan dimusuhi. Kalau saudara datang menjadi anggota gereja, jadilah anggota gereja yang baik, yang setia. Yang siap sedia melayani Tuhan. Jangan datang ke gereja diem gitu ya. Diem gitu ya. Tidak tahu apa yang dilakukan. Seharusnya kan ada sesuatu semangat yang menyala-nyala. Ini aku ada di dalam jemaat Tuhan, aku mau ikut serta dalam pelayanan. Jadi bukan diem saja itu ya. Tidak mau peduli dengan apa yang ada di dalam jemaat. Orang Kristen yang mengasihi Tuhan itu pasti dia akan selalu mendoakan jemaat, selalu dia peduli apa ya yang bisa saya buat untuk jemaat ini. Hal-hal baik apa yang bisa perlu dikembangkan di dalam jemaat. Bahkan dia mempersiapkan diri.
Segala sesuatu yang baik untuk pembangunan jemaat dia berani untuk mempersembahkan. Jadi itu kebahagiaan. Apalagi sebagai seorang gembala jemaat, kebahagiaannya itu adalah menyaksikan semua jemaat itu ambil bagian dalam pelayanannya. Peduli sama pelayanannya. Jangan sebaliknya memusuhi gembala. Ini bahaya sekali, tidak boleh ya. Gembala mengasihi kamu kok, masa kamu mau membenci aku ya. Jangan seperti itu. Sama gembalanya dicuekin, gembalanya dicuekin itu. Gembalanya mau ngajak maju, diem aja gitu. Di tempat yang lain membicarakan gembalanya, tidak boleh seperti itu. Rasul Paulus menunjukkan dia melayani jemaat Tuhan. Dan di kitab Efesus itu dia katakan, dialah yang memberikan baik gembala-gembala, pengajar-pengajar, penginjil-penginjil. Untuk apa? Untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Ada diaken yang dipilih di Kisah Para Rasul. Diaken itu tahu nggak? Diaken itu pelayan Tuhan. Itu ibaratnya dia itu menjaga nama baik gembala. Itu kan persoalannya agar jangan sampai jemaat itu jadi heboh lalu nama gembala jadi rusak. Dikira gembala tidak memperhatikan. Sehingga para rasul pada waktu itu mengadakan rapat pertemuan jemaat dan akhirnya dipilih 7 diaken itu. Jadi harus tahu diaken itu penjaga nama baik gembala. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres di luar, dia yang bagaikan bempernya, tamengnya gitu. Oh, tidak seperti itu. Jangan sebaliknya, diaken nama merongrong gembala itu tidak benar itu. Apalagi diaken akhirnya memecah gereja, tidak boleh seperti itu. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, tirulah teladan Paulus, dia apa? Melayani jemaat Tuhan. Dengan prinsip apa? Dengan prinsip pengosongan diri, kenosis seperti Kristus yang menghambakan diri. Yang tidak lagi memandang bahwa dia adalah pribadi ilahi. Dia menghambakan, bahkan taat sampai mati. Nah itulah Rasul Paulus. Mengapa dia berkata, saudara-saudara ikutlah teladanku. Melayani jemaat. Ayo kita melayani sama-sama ya. Minta Tuhan umur agak panjang dikit gitu ya, supaya kita lebih lama melayani Tuhan. Minta umur Tuhan, panjangkan umurku. Bukan hanya umur tapi rezekinya ditambahkan Tuhan. Supaya dengan berkat yang aku terima ini aku bisa melayani Tuhan lebih lama lagi. Lebih luas jangkauannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pelayanan di dalam jemaat itu kalau kita mau mendoakan, kalau kita mau mengerjakan, banyak yang bisa kita lakukan. Banyak yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Ini baru untuk yang hidup. Belum lagi nanti ada yang meninggal dipanggil Tuhan. Nah ini kita melayani juga dalam pelayanan penghiburan, pelayanan di rumah duka. Ini kalau jemaat semua memikirkan pelayanan itu sampai hal-hal terkecil dia bisa memikirkan pelayanan. Membentuk paduan suara ketika ada yang meninggal dunia, dia bisa menyanyikan lagu-lagu penghiburan. Apalagi nanti ketika Natal, Desember gitu, semua sudah mulai menggunakan pelayanannya. Banyak hal yang bisa kita buat. Dan tirulah Paulus, melayani jemaat Tuhan. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita ikuti dari teladan Paulus tadi? Yang ketiga, memaknai hidup Kristen. Banyak orang yang gak peduli dengan makna hidupnya. Dia pikir hidup ya begitu saja. Bangun pagi, kerja seharian, nanti malam pulang, beres-beres semua, tidur lagi, besok pagi lagi. Ya ini hidup yang diputar-putar gitu ya. Tetapi kalau kita mau memaknai hidup, Rasul Paulus berkata di kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 sampai 22, firman Tuhan berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala
Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, ini Paulus memaknai hidupnya seperti itu. Setelah pertobatannya di dalam Tuhan, dia menjadi orang Kristen, maka nilai-nilai hidupnya itu dia bisa tunjukkan kepada sebanyak orang. Dirinya sendiri bisa memaknai hidup. Hidup bukan untuk dirinya sendiri, bukan segala-galanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia mempunyai penjelasan. Yang kurindukan, yang kuharapkan, dalam segala hal aku beroleh, aku tidak mendapatkan malu ya. Jadi dia jaga hidupnya. Melainkan aku hidup untuk Kristus dan mati untuk keuntungan. Nah, ini luar biasa. Memaknai hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau orang lain juga mengikuti teladan hidup kita, kita harus punya makna hidup. Apa makna hidupmu? Saudara harus sadar bahwa hidup yang kita jalani ini adalah hidup untuk Kristus dan mati keuntungan. Wah, ini orang yang paling bahagia ini ya. Ini yang gak takut apapun ya. Udahlah. Nah, kalau udah waktunya meninggal ya puji Tuhan, segera ketemu sama Tuhan. Kalau diberi umur panjang, sehat ya, berguna untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dikatakan kalau aku masih hidup, aku bekerja dan memberi buah. Dan di pelayanan tadi Rasul Paulus katakan apa? Di dalam pelayanan pun tidak ada orang yang menuntut aku. Artinya dia mencukupi dirinya sendiri dan tidak membuat jemaat menjadi kerepotan dengan pelayanannya. Dia layani Tuhan dengan apa yang dia punya. Hidupnya digunakan untuk melayani Tuhan. Jadi bukan pelayanan untuk penghidupannya, tetapi hidupnya untuk melayani Tuhan. Memaknai hidup ini penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini jangan sampai kita terlambat memaknai hidup. Sampai sudah tua, sudah pikun begitu, saudara mau belajar memaknai hidup ya sudah tidak ingat apa-apa. Ketika masih sesehat-sehatnya inilah kita mau memaknai hidup. Oke, hidupku karena aku sudah diselamatkan, sekarang hidupku untuk Tuhan. Aku mau hidup. Ketika diberi kesempatan aku mau bekerja dan menghasilkan buah. Buahnya itu menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Di Filipi pasal 4 ayat 8 ini luar biasa. Orang yang memaknai hidup dia akan menggunakan hati pikirannya dan perilakunya untuk hal-hal yang terpuji. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah ini, orang yang memaknai hidup dia bisa memikirkan yang baik-baik, yang mulia, yang suci, yang berguna. Semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji dia pikirkan. Kalau kita memaknai hidup itu kan seperti itu. Tetapi kalau saudara memaknai hidup dengan cara pikir yang salah, maka menghasilkan tindakan yang salah. Bagaimana? Misalkan saudara memaknai jemaat, memaknai relasi sesama. Saudara bisa memaknai kita. Kalau yang ada di pikiran kita, di hati kita itu semua yang baik, semua yang mulia, semua yang dipuji dan kita melakukannya, maka orang akan menyaksikan apa yang kita kerjakan. Orang yang memaknai hidup juga dia memaknai bahwa perjalanan hidup ini sangat singkat. Sehingga dia gunakan sebaik-baiknya, dia kerjakan sebaik-baiknya, dan Paulus memberikan contoh, ada nama Timotius yang disebut, ada Epaphroditus yang dia katakan di ayat 25 di pasal yang kedua, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu.
yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Jadi ada nama Epaphroditus, orang yang menyegarkan hatinya. Jadi Paulus menemukan ada orang-orang yang sudah bisa memaknai hidupnya. Hidup dengan orientasi apa? Kekekalan. Orientasi kepada apa? Kepada kerajaan surga. Karena dia berkata bahwa kewargaannya itu di surga. Inilah orang yang bisa memaknai hidup. Dia sedang menantikan Yesus Kristus. Dia nanti akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Jadi dalam memaknai hidup ini bukan hanya kita hidup di dunia yang hari demi hari kita jalani, tetapi ada bagian lain di mana kita merenungkan hidup ini. Memikirkan kekekalan. Sehingga apa yang ada di kekekalan itu menjadi apa? Pengharapannya. Dia bisa membayangkan suatu hari nanti ketika aku sudah dipanggil Tuhan, aku akan berdiri di hadapan Tuhan dan aku akan mendapatkan hadiah dari semua yang aku kerjakan di dunia ini. Wah, betapa luar biasanya. Fanny Crosby, pengarang di lagu nyanyian kita itu ya. Itu ketika Amerika sudah menemukan, udah dokter-dokter matanya canggih itu sama Presiden Amerika ditawarkan, Fanny Crosby, mau kamu dioperasi mata supaya bisa melihat lagi. Fanny Crosby berkata, aku sudah lama buta, sudah hidup dalam kegelapan, makanya matanya udah nggak lihat, kan gelap tuh itu. Yang aku mau nanti ketika aku dipanggil Tuhan, ketika mataku sudah mengenakan tubuh yang sempurna, ketika aku membuka mataku yang pertama kali kulihat juru selamatku. Wah, luar biasa. Ini orang yang punya makna hidup. Orang yang mengasihi Tuhan. Jemaat Gloria Kayen yang mengasihi Tuhan. Teladan hidup apa yang harus kita teruskan kepada generasi demi generasi dalam kehidupan saya dan saudara. Mengenal Tuhan Yesus. Melayani jemaat Tuhan dan memaknai hidup Kristen. Biarlah kita berani berkata seperti Paulus, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Teladan apa? Teladan mengenal Tuhan Yesus. Teladan melayani jemaat Tuhan. Teladan memaknai hidup Kristen. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini, penjelasan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi makanan rohani yang menyehatkan dan mendewasakan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah menerapkannya. Kami memohon pertolongan-Mu sehingga firman-Mu itu menjadi hidup dalam hidup kami untuk kami jalankan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadikan kekuatan kita di dalam kita menghadapi hari-hari kita dalam 1 minggu ke depan, sehingga kita akan senantiasa percaya dan yakin bahwa Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Itulah kekuatan iman kita, percaya dan yakin kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama jemaat yang kasih Tuhan, kita akan sambut firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian dari buku nyanyian pujian nomor 158, tiap hari, tiap jam. Dia
Tiap hari tolong aku Tuhan, agar ku percaya janji-Mu, agar ku selalu kan beriman dan berbau pada firman-Mu. Tuhan tolong saat ku sengsara, agar aku terima dari-Mu. Tiap hari, tiap jam kurnia, sampai masuk surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan di hari Minggu ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, hati kita serasa nyaman dan aman. Oleh karena itu kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita akan mengikuti doa penutup dan doa berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian kita sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menolong kami dalam kebaktian pada pagi hari ini. Kami semuanya diberkati oleh penjelasan firman-Mu dan kami bersedia untuk menjadi pelaku firman-Mu. Hamba-Mu memohon kiranya Engkau memberkati seluruh warga jemaat, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang tua, dan para orang tua lanjut usia. Lindungilah kami ya Tuhan, dalam setiap aktivitas kami, Engkau menjaga memelihara kami, termasuk dari paparan virus corona. Dimanapun kami berada, Engkau melindungi dan memberkatinya. Seluruh warga jemaat dalam usaha dan pekerjaan Engkau memberkati, sehingga dari setiap rezeki yang kami terima dapat kami kelola dengan baik, dan kami semuanya dapat berkecukupan di dalam Tuhan. Bapa, kami menyerahkan 1 minggu ke depan hidup kami, kiranya kami semuanya bertekad untuk mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh, menjadi pelaku firman, hidup berkenan di hadapan Tuhan dan berguna bagi sesama kami. Pada saat kami meninggalkan rumah-Mu ini, dan kami semuanya menjadi kehidupan ini, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jemaat Gloria Kayen, selamat hari Minggu. Kita percaya Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kita semuanya. Salam Maranatha.